Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Di sini saya Muhammad Najib, alumni Sastra Arab dari 2015, tahun 2015. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tim produksi daripada teater Oase. Jadi sebelum mulai, saya ingin menjelaskan bahwasannya di dalam teater Oase itu terdapat dua hal atau dua bidang yang saling berkesinambungan antara satu sama lain, yaitu tim pemanggungan dan tim produksi. Jadi tim pemanggungan sendiri itu yang mengurus daripada pementasan yang nampak. Jadi yang dijual itu pemanggungan tadi, kasarannya seperti itu. Kemudian dari tim produksi adalah yang menjual. Jadi antara tim pemanggungan dan tim produksi itu harus memberikan sinergi satu sama lain dengan baik jika ingin menjadikan pementasan yang baik. Kemudian di dalam tim pemanggungan sendiri kita ketahui banyak bidang-bidang yang saling berkesinambungan atau bekerja, yaitu ada tim musik, ada tim produk, ada tim aktor, tim musik, kemudian setting yang mengurus set panggung, ada tim naskah dan sebagainya. Nah, di dalam tim produksi juga ada hal-hal yang seperti itu. Di antaranya ada tim bendahara yang mengurus keuangan, kemudian sekretaris, kemudian humas, ada PDD, publikasi dan dokumentasi, kemudian ada tim konsumsi, kemudian ada tim tiketing dan sebagainya. Nah, daripada bidang-bidang tersebut itu memiliki ketua masing-masing atau ketua bidang, dan terutama di dalam produksi juga ada ketua umumnya. Nah, di dalam teater Oase ini, kalau kita memilih ketua itu pada dasarnya dari zaman dahulu hingga sekarang itu diutamakan berasaskan kekeluargaan. Jadi pemilihannya didasarkan pada musyawarah, kemudian kita saling tukar pendapat bagaimana potensi A, potensi B, potensi C dan sebagainya. Kemudian akhirnya nanti mencuat satu nama yang dijadikan ketua. Jadi selama ini seperti itu. Kemudian saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya mengurus produksi di pementasan Bainal Asaden. Ini kaos yang saya pakai ini Bainal Asaden. Jadi Bainal Asaden itu pementasan teater Oase 2 tahun yang lalu kalau dari sekarang. Jadi dari pengurusan yang ini itu 2 tahun yang lalu. Pementasan Bainal Asaden sendiri menceritakan tentang perang salib, yaitu perlawanan Salahuddin Ayyubi melawan Richard the Lionheart. Jadi berdasarkan pengalaman saya, keberjalanan kepengurusan Bainal Asaden itu tadi tentunya mengalami pasang surut juga. Jadi tidak selamanya mulus, karena di dalamnya juga banyak lika-liku yang kita alami, dari mulai pendanaan dan sebagainya. Itu wajar di dalam kepanitiaan. Kemudian untuk keberjalanannya sendiri itu kurang lebih dari mulai awal pergantian pengurusan, waktu itu kita di bulan Maret sampai di pementasan yaitu di akhir November. Jadi yang penting kita antara tim produksi, karena saya di sini membahas produksi, jadi antara tim produksi dan tim pemanggungan itu harus berjalan beriringan. Nggak bisa kalau salah satu yang kerja cuma salah satu, nanti pasti hasilnya kurang baik. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan mungkin di dalam tim produksi itu diantaranya dari sisi iklannya atau mungkin promosinya, supaya kita dapat mendatangkan penonton sebanyak mungkin atau setidaknya bisa memenuhi atau sesuai target kita, yaitu kita harus memperhatikan betul bagaimana cara mempromosikannya. Karena kita berbasis pada bahasa Arab, mungkin kita sudah jelas market atau pasar daripada pementasan teater Oase tersebut. Di antaranya mungkin pondok atau MA, madrasah aliyah, kemudian teman-teman dari sastra Arab, PSA, PBA daripada univ-univ lain, itu
itu mungkin bisa menjadi market kita jika kita berbicara di dalam hal pentas besar. Kemudian yang paling penting sebenarnya paling riskan jika kita tidak perhatikan dalam mengurusnya yaitu di sisi humas. Jadi humas ini yang bagian menyebarkan undangan, kemudian iklan dan sebagainya. Jadi itu harus kita perhatikan betul jika kita tidak ingin keteteran dari segi penonton. Jadi penting bagi kita untuk menjaga hubungan kita dengan teater lain terutama, kemudian dengan penikmat teater Oase yang sebelumnya mungkin kita juga bisa menghubunginya supaya mereka dapat menonton lagi. Itu kalau kita membahas tentang pemasaran tiketnya. Kemudian yang bisa dilakukan yang lain, kalau dilihat dari sekarang ini, kita bisa juga iklan berbayar untuk mengiklankan pementasan kita. Karena di dalam iklan berbayar itu kita bisa memilih target yang akan kita kenakan iklan supaya iklan tersebut juga maksimal. Selain itu, selain iklan berbayar juga penting bagi kita untuk saran saja ini ya, bagi panitia untuk selanjutnya mungkin di bagian publikasi dan dokumentasi mungkin bisa lebih diperbaiki. Bukan berarti yang sebelum-sebelumnya jelek, tidak. Saya rasa dari dahulu sampai sekarang itu grafiknya naik karena juga perkembangan teknologinya kan juga lebih bagus. Jadi mungkin grafiknya naik untuk urusan ini publikasi dan dokumentasi. Mungkin urusan sosial media, kita ada email, ada web, mungkin kita bisa kembangkan. Kemudian di era seperti ini yang kita terjebak di pandemi juga, mungkin bagi kita juga bisa keperjalanan teater Oase ini kita buat di rumah aja juga. Jadi mungkin kita bisa mengembangkan dari sisi konten-konten di YouTube supaya ada pergerakan yang nyata yang istilahnya bisa menghasilkan supaya Oase ini sendiri bisa berkembang. Kemudian saya juga ingin bercerita mungkin kendala-kendala yang mungkin muncul daripada kepengurusan itu, diantaranya dari individunya sendiri mungkin. Jadi mungkin ada yang orang memilih untuk mengutamakan hal yang lain, itu hal wajar, tapi bagi kita, terutama bagi yang memegang mandat sebagai ketua atau sebagainya, sebagai pengurus inti gitu, penting bagi kita untuk mengutamakan keberjalanan itu sendiri. Kemudian miss yang terjadi itu wajar, jadi mungkin bisa dijadikan bahan evaluasi. Semisal kurangnya komunikasi antara ketua dan pelaksana itu juga sering sekali terjadi. Oleh karena itu dalam keberjalanan itu penting sekali menjaga komunikasi supaya hasil yang didambakan itu dapat terjadi atau terlaksana. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semangat terus untuk kepanitiaan selanjutnya, jadikan Oase menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.